Matius 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2, seorang yang sakit kusta datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Kemari," maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Ayat ke-10, mendengar hal itu, Yesus pun heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15, dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Ayat 16, menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal mengikut Yesus. Ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 20, Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 21, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu nyaris ditelan gelombang,
tetapi Yesus tidur. Ayat 25, lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, orang-orang itu pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat 28, ketika Yesus tiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemuinya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayat 28, mereka pun berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ayat 30, tidak jauh dari mereka itu, banyak sekali babi sedang mencari makan. Ayat ke-31, lalu setan-setan itu meminta kepadanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Ayat 33, lalu larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ayat 34, seluruh kota itu keluar mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka.